Psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien yang bertujuan yang pertama, menghilangkan, mengubah, atau menemukan gejala-gejala yang ada. Yang kedua, memperantarai atau memperbaiki pola tingkah laku yang rusak. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang positif. Psikoterapi transpersonal adalah pengembangan diri menuju sesuatu yang berhubungan dengan transpersonal berupa kesadaran, pengembangan diri, pengarahan diri sebagai navigator kognisi, moral, dan integral psikologi. Proses terapi transpersonal. Yang pertama, pemahaman bahwa ide, kepercayaan, dan ekspektasi. Ketiganya memakai peran dalam perwujudan pengalaman pribadi. Yang kedua, menyadari dan kemudian menelaah ide, kepercayaan, dan ekspektasi yang dipunya. Yang ketiga, memahami dan mengekspresi kekuatan pemikiran konsius. Hal ini sangat penting. Yang keempat, memilah-milah dan berdamai dengan kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan. Yang kelima, meminta bantuan dan bimbingan dari hati nurani. Metode psikoterapi. Metode psikoterapi transpersonal banyak digunakan untuk mengatasi gangguan fisik, antara lain penyakit diabetes, mellitus, kanker, dan jantung, maupun masalah psikologis seperti stres, depresi, dan cemas. Teknik yang biasa digunakan dalam psikoterapi transpersonal bervariasi dan lebih mengacu pada penggunaan teknik-teknik yang diturunkan dari berbagai metode terapi dalam psikologi. Memaafkan. Memaafkan adalah sebuah transformasi yang melibatkan perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang dengan mengubah hal-hal negatif menjadi positif yang meliputi dimensi kognitif, afektif, perilaku, motivasi, keputusan, dan karakteristik interpersonal secara bertahap. Memaafkan adalah sebuah cara yang dilakukan secara sengaja dan sukarela untuk mengubah emosi serta perilaku negatif terhadap individu yang telah melakukan kesalahan, sehingga adanya penurunan niat untuk membalas dendam dan hilangnya perilaku menjaga jarak dengan individu tersebut. Menurut Thompson et al., mengungkapkan 3 dimensi dalam memaafkan, yaitu memaafkan orang lain, memaafkan situasi yang terjadi, dan memaafkan diri sendiri. Yang pertama, memaafkan diri sendiri. Kurniati mengungkapkan bahwa memaafkan diri sendiri didefinisikan sebagai keinginan untuk melepaskan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri setelah melukai diri sendiri atau setelah menyakiti orang lain. Yang kedua, memaafkan orang lain. Kurniati mengungkapkan bahwa memaafkan orang lain melibatkan perubahan motivasi untuk berhubungan dengan orang lain, sehingga seseorang akan mengalami yang pertama penurunan motivasi untuk menghindari kontak psikologis atau kontak personal dengan orang yang bersalah. Yang kedua, penurunan motivasi untuk balas dendam atau melihat kerugian pada orang yang bersalah. Yang ketiga, peningkatan motivasi untuk berbuat kebaikan terhadap orang yang bersalah. Dan yang terakhir, memaafkan situasi. Bahwa setelah memaafkan diri sendiri dan orang lain, kesulitan memaafkan keadaan memiliki sumbangsi yang cukup besar dalam perasaan gelisah dan depresi di kalangan mahasiswa. Keadaan yang dimaksud di sini adalah ketika seorang individu mungkin akan menyalahkan dunia, nasib, kehidupan, atau suatu situasi spesifik. Oleh karena itu, seseorang akan memiliki kesempatan untuk memaafkan situasi.